Halo. Halo, balik lagi sama aku. Positif. Tuh, yang pertama tertarik karena hadiahnya juga. Terus yang kedua, nilai-nilai yang dilombakan dalam perlombaan ini itu sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam aktivitas keseharian kita sebagai maintenance 2W. Salah satunya mungkin panggilan jiwa mungkin ya. Karena kita bekerja di Pako, ada suatu kegiatan yang kayak gini mungkin kita harus ikutin. Selama di Pako ya ada kegiatan yang harus ikutin. Untuk turut berpartisipasi di event Dirgahayu RI dari Pako Group, juga mau membuat contoh implementasi poin-poin sikap hebat yang ada di perusahaan. Karena saya juga ingin memotivasi diri sendiri khususnya dan teman-teman semua dalam ajang Pako Netizen, apalagi temanya mengenai sikap hebat yang seharusnya diterapkan oleh masing-masing individu karyawan. Ikut memeriahkan dan berpartisipasi dalam event Netizen. Alasan saya ikut lomba ini, pertama saya kan pegang GA ya, jadi di bawah saya tuh diantaranya teman-teman OB. Saya mau ngangkat citra OB itu ke permukaan, kinerja mereka seperti apa selama ini, supaya yang lainnya itu melihat mereka itu bisa kita buat hampir sama dengan karyawan, seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya menyambut bahwa di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, di mana lomba yang seperti biasanya macam makan kerupuk, tarik tambang itu tidak dapat dilakukan, dan Pako Group itu mengadakan lomba yang menurut saya bagus sekali, di mana lomba ini tidak membuat kerumunan. Seru-seruan aja sih, ingin berpartisipasi, memeriahkan, menghebohkan. Yang diambil itu tentang teamwork. Jadi saya ambil yang fokus pada penyelesaian masalah, bukan siapa yang salah. Karena ini seringkali terjadi ya, kita sebagai pimpinan apalagi ya, itu kita sering ada yang menyalahkan, teman-teman juga di lapangan sering terjadi, ini nih tapi penyelesaian masalahnya yang kurang. Jadi gue pengen menimbulkan di video ini bagaimana teamwork itu bekerja dengan baik. Value mungkin salah satu di proses ya, terutama di kedisiplinan. Ya, jadi kita ngambil di salah satu sikap hebat excellent, yaitu salah satunya scan Kanban tepat waktu. Yang saya ambil itu meletakkan motor pada tempatnya atau sesuai, karena membiasakan hal yang kecil dan mungkin sulit untuk dilakukan, contohnya ya kayak parkir motor. Yang saya ambil itu terkait dengan safety ya, karena kan saat ini sedang terjadinya pandemi corona, jadi ikut mempromosikan bagaimana penggunaan masker di tempat memarkirkan motor sesuai layout. Ya pokoknya pakai motor benar-benar sesuai dengan layout. Soalnya kadang-kadang suka lihat juga orang-orang parkirnya tuh nggak jelas gitu. Mana saya kan suka kesiangan ya. Semua value itu yang ada di dalam petugas kita dalam di maintenance. Safety, jadi tidak berjalan tanpa mengoperasikan handphone. Kenapa? Karena memang handphone ini seolah-olah menjadi suatu hal yang paling penting dalam kebanyakan orang. Sehingga ibaratnya kalau handphone nggak ke bawah, dia akan kelewatan. Begitupun pada saat berjalan, tidak sedikit orang cenderung melihat handphonenya daripada melihat jalan atau melihat kondisi kanan kirinya. Bahkan di video tersebut ada mobil mau lewat pun dia nggak ngeh, sehingga teman di belakangnya itu mengambil handphonenya, bukan mengingatkan bahwa ada mobil, sehingga yang melihat handphone tadi yang dikejar handphone. Betapa pentingnya handphone ya. Saya milih integritas karena banyak karyawan yang makan di saat menjelang jam 6. Safety ya. Lalu menggunakan perlengkapan standar seperti helm, sepatu, celana panjang. Event itu ke Indomaret. Yang paling melekat itu yang 5R, yang penempatan posisi pada tempatnya biar terlihat rapi. Integritas, karena menjaga komitmen yang ada di butir-butir integritas itu susah. Teamwork ya, jadi kalau di keluarga itu teamwork, jadi dengan istri, dengan anak itu ya kerjasamanya harus benar-benar harmonis gitu Pak. Kalau saya sih lebih ke teamwork. Jadi
Jadi bisa dibilang saya kerja sini nggak mungkin karena saya punya tim dan darinya video ini juga ada tim juga. Otomatis dengan adanya teamwork yang saya pakai, semua insya Allah kerjaan itu jadi beres semua sendiri. Value teamwork, karena menurut saya untuk mencapai kesempurnaan tim ya kita harus menjalankan dengan teamwork pastinya. Dan tentunya dengan teamwork sendiri kerjaan akan terasa lebih mudah. Kalau yang paling melekat di diri saya sih sebenarnya lebih semangat untuk mencapai keperimaan ya. Karena dengan adanya semangat untuk mencapai keperimaan untuk diri saya sendiri itu saya merasa menjadi lebih baik, setiap hari itu menjadi lebih baik. Kemudian apa yang saya kerjakan di perusahaan ini lebih terlihat membawa perubahan-perubahan gitu kan, sehingga harapannya sih bisa berefek pada peningkatan perusahaan ini, sehingga kedepannya bisa lebih baik. Untuk value yang paling melekat di diri saya itu adalah value yang keempat ya, dari perusahaan yang keempat, yaitu junjung tinggi kerjasama yang tinggi, sikap rendah hati dan saling menghargai. Ya, yang paling melekat itu yang 5R. Kenapa 5R? Karena ketika area kerja kita rapi, 5R tidak berantakan, itu akan menambah mood kita ketika bekerja. Value yang paling melekat bagi saya yaitu value tentang excellence. Kenapa paling melekat? Karena value excellence itu adalah menggambarkan kecintaan kita terhadap Pako. Jadi Pako itu adalah dapur kita. Pako itu adalah tempat mata pencaharian kita. Sehingga apa? Kita harus punya yang namanya value excellent dalam diri kita. Kita harus memberikan yang terbaik bagi Pako. Mungkin seperti itu. Yang paling melekat itu boleh ambil salah satu kategori dari 5R. Itu sih ringkes 3S. Senyum, sapa, salam. Itu yang sudah mendapatkan diri saya. Gitu. Ada satu yang paling melekat adalah integritas. Kenapa integritas? Karena integritas adalah kunci utama untuk menjadi pribadi yang handal dan yang sangat melekat buat di hidup saya. Yang pertama itu adalah integrity, yang kedua adalah compassion ya, dimana integrity itu dari awal dulu oleh orang tua saya itu diajarkan untuk supaya kita dapat sukses kita harus jujur dan bekerja keras. Nah integrity itu kan jujur gitu. Kemudian untuk compassion ini adalah semangat untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita ya. Dalam hal ini customer saya siapa? Customer saya tentu saja ada perusahaan. Kalau yang paling melekat pada kehidupan saya adalah integrity. Compassion ya, apa itu compassion? Pelayanan. Jadi pelayanan itu juga saya bawa ke kehidupan sehari-hari kita, sehari-hari saya di kehidupan di rumah ataupun di masyarakat ataupun di Pako sendiri. Yang paling melekat mungkin 5R ya, karena kita bisa diterapkan di rumah kita juga. Di sikap 5R itu kan bukan hanya kita tentang buang sampah atau bersih-bersih aja, tapi lebih kepada konsep gimana kita menata diri sendiri untuk bagaimana caranya kita mencapai tujuan atau cita-cita kita. Gitu sih. Integrity pastinya, karena kalau misalkan dari awal kita sudah niat bekerja, kita datang ke tempat kerja udah niat kerja, datang ke tempat kerja tepat waktu, pasti kesananya sampai berakhirnya jam kerja pasti akan smooth. Kalau misalnya kita datang buru-buru atau mepet, terlambat, pasti kan akan kemprungsung kalau. Yang paling utama itu gimana cara menghargai atau menghormati orang lain sih, karena itu yang paling utama. Gimana orang lain bakal nilai kita dari cara sikap kita nolong mereka atau melayanin orang lain yang mungkin bukan di lingkungan kita sendiri gitu. Kayak supplier contohnya, kita gimana cara nanggepinnya. Membangun nilai safety, yaitu safety value. Value yang paling sulit diterapkan untuk saat ini ya sebagai diri saya sendiri masih di value excellent. Ya, jadi untuk dan lain-lain itu memang saya ngerasa diri saya masih kurang terlibat dalam. Semua pasti sulit ya, tapi gimana caranya kita buat mengatasi atau kita kalau nggak bisa minta bantuan gitu.
paling sulit diterapin itu ini berjalan sambil pegang handphone. Excellent menurut saya. Itu butuh sangat butuh konsisten karena itu terkait dengan urutan kerja, SOP, WI gitu kan. Nah, value yang paling sulit diterapkan itu adalah poin safety, terutama pada benda yang setiap hari kita pegang, yaitu HP. Itu kan ada tidak mengoperasikan atau mengalihkan saat berjalan. Tapi kalau kita lihat masih banyak, bahkan saya pun juga masih melakukan hal itu, jadi sangat sulit sekali melakukan hal itu. 5R itu sendiri, karena 5R dianggap semua orang itu gampang, tapi penerapannya itu sulit karena terkadang kita sendiri juga melupakan kebersihan dan perawatan rajin juga agak sulit lah bagi saya pribadi. Kalau dalam video yang saya tampilkan, safety yang menurut saya paling sulit, makanya saya ingin coba mengajak diri saya dan rekan-rekan Pako Group bagaimana kita menerapkan safety itu dalam keseharian dimulai dari pekerjaan kita. Safety juga Pak, karena di saat kita merasa ada hal yang urgent, seringkali safety itu paling sering kita lakukan. Pako Citizen, menurut gue banget gitu. Jadi Pako Citizen ya Pako adalah gue banget gitu. Gue harus bangga bahwa gue tuh orang Pako, dan harusnya tuh karyawan Pako, seluruh Pako itu cinta dengan Pako, atau ya aku Pako Citizen. Ya, Pako Citizen adalah orang-orang yang ada di dalam Pako Group yang senantiasa terus menjalani value-value di dalam sikap hebat itu. Menurut saya Pako Citizen itu ya kita semua. Saya Pako Citizen, Ibu Pako Citizen, seluruh karyawan di Pako ini ya Pako Citizen gitu. Pako Citizen apa ya? Keluarga Pako. Gitu. Pako Citizen sebutan untuk masyarakat atau warganya Pako. Pako Citizen itu kita, semua karyawan Pako, semua pelaku sikap hebat, orang-orang yang harus melakukan poin-poin sikap hebat di perusahaan. Pako Citizen adalah saya akan bekerja dengan hati dan untuk mencapai hasil yang terbaik. Pako Citizen adalah karyawan yang mampu menerapkan 6 butir sikap hebat di dalam Pako Group. Pako Citizen itu adalah budaya dari kita, warga Pako, karyawan Pako yang harus kita terapkan khususnya dalam kehidupan pekerja, dan ada bagian juga ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya orang itu bisa tahu, oh si A ini karyawan Pako. Nah, jadi budaya itu melekat benar dalam pribadi orang tersebut. Terima kasih.